Baik, kali ini kita akan mendemokan fitur baru yang ada di Apotek Digital, yaitu cetak barcode atau QR code ya, untuk produk supaya nanti bisa di-scan ketika penjualan ataupun pembelian. Gitu. Jadi ya, ada dua cara sebenarnya. Jadi untuk mencetak barcode ini bisa langsung dari daftar produk, jadi kita bisa pilih produk apa saja yang mau dicetak, atau bisa juga nanti melalui fitur faktur pembelian faktur pembelian. Nah, nanti di sini akan ada opsi cetak barcode. Jadi setiap barang datang itu kita bisa langsung cetak barcode-nya apa saja gitu. Kemudian langsung ditempel ke produknya. Jadi bisa dipilih di sini apa aja yang mau dicetak, berapa jumlahnya, gitu, dan masuk opsi-opsinya. Oke, ini yang dari faktur pembelian, dan bisa juga langsung dari daftar produk nih. Jadi kalau misalnya mau cetak langsung banyak produk bukan berdasarkan faktur ya, bisa langsung pilih barcode aja di halaman daftar produk. Kemudian nanti di sini bisa pilih ukuran labelnya apa aja. Oh ternyata, tapi untuk saat ini baru support ini ya, satu ukuran ya, karena memang kita udah riset beberapa ukuran dan so far yang ini paling proper. Jadi tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil untuk ukurannya, dan juga lebih enak satu line ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya printer barcode, misalnya bisa juga 2 line atau 3 line, tapi lebih efektif satu line. Mengapa? Supaya tidak boros ya, karena kalau misalnya 3 line ya otomatis Bapak Ibu harus kelipatan 3 nih ngeprintnya supaya nggak boros ya, ada label yang terbuang gitu. Kemudian untuk sumber kode ini adalah dari barcode atau dari SKU, dan ini bisa diatur juga di sini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan barcode aja nih untuk yang ada di produk gitu, dan tidak mau scan SKU-nya, itu berarti ya pilih barcode aja. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu tidak menggunakan barcode dari produk, tapi menggunakan kode produk yang Apotek definisikan sendiri, itu bisa gunakan kode produk atau SKU. Atau kalau misalnya opsional deh, jadi kalau misalnya ada barcode ya pilih barcode, kalau misalnya barcode-nya tidak ada maka menggunakan SKU, itu juga bisa. Nanti pilih aja barcode atau SKU. Itu jadi nanti otomatis sistem akan mengecek kalau barcode-nya tidak ada atau kosong, maka yang dicetak menjadi barcode atau QR code itu adalah SKU. Kemudian di sini ada jenis kode. Jenis kodenya ada barcode, ada QR code. Ya, jadi ya ini dua jenis kode yang beda, tapi nanti bisa terbaca kalau misalnya scannernya mendukung yang 2D ya. Jadi barcode 2D atau ya sering disebut juga QR code. Nah, nanti bisa dipilih sesuai dengan preferensi Bapak Ibu di Apotek. Kalau barcode ini memang hampir semua barcode scanner itu support, tapi kalau untuk QR code ini hanya barcode scanner yang support 2 dimensi ya. Gitu. Kemudian di sini nama produknya, kalau mau dicetak atau ditampilkan di labelnya bisa dicentang aja. Misalnya kita ketikkan nama produknya seperti penginputan biasa sebenarnya. Nah, di sini ada opsi juga menampilkan nama apotek atau harga produk juga ditampilkan, bisa juga. Jadi masukkan aja jumlahnya berapa. Kemudian lanjut nambahkan produk lainnya. Ya, ini seperti input biasa ya, jadi sangat mudah. Kita tinggal pilih aja produk apa yang mau dicetak, dan nanti otomatis sistem akan menampilkan previewnya ya. Jadi ini adalah preview yang mau dicetak nih, ada 4 produk Apotek, kemudian ada Abate powder sebanyak 4 juga, kemudian ada ABC sari kacang hijau itu ada 2. Nah, jadi nanti di sini bisa dipilih aja, kemudian di sini bisa di custom apakah mau di print juga kodenya, mungkin juga mau pakai barcode aja deh gitu, nanti bisa. Nah, ini contohnya. Kalau misalnya barcode itu bisa jadi nanti ada yang kepotong kalau misalnya kodenya cukup panjang gitu. Nah, ini kan kodenya panjang nih. Nah, ini kalau misalnya menggunakan barcode terbatas ya, jadi kalau misalnya mau ngikutin yang paling panjang itu nanti juga, kalau misalnya kodenya pendek itu akan banyak sekali space kosong, jadi menurut kita tidak efektif. Jadi opsinya bisa gunakan QR code. Nah, QR code lebih bagus lagi tampilannya dan lebih rapi pastinya ya. Nanti teks kodenya itu nggak perlu ditampilkan supaya lebih rapi karena sudah terwakili sama QR code-nya. Ya, Bapak Ibu juga bisa coba scan kalau misalnya mau scan menggunakan mobile apps ya. Mobile apps itu kita ada scan menggunakan kamera, itu juga bisa langsung di scan sebenarnya. Jadi sedang input seperti ini, mau langsung scan itu juga bisa. Gitu. Kemudian ya kalau misalnya ini sudah, nanti bisa klik tombol cetak aja. Nah, kemudian nanti akan ditampilkan nih preview labelnya yang akan di print. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 label. Nanti tinggal klik cetak aja. Nah, nanti akan tampilkan previewnya langsung. Ya, akan tetapi di sini kita menggunakan printer Xprinter XP D461B. Jadi ini disesuaikan dengan printer Bapak Ibu. Kita sarankan menggunakan printer barcode ya, khusus barcode. Mengapa ya? Printer label sih sebenarnya.
Jadi supaya lebih efektif dan lebih bagus juga hasilnya. Karena kalau misalnya menggunakan printer biasa, itu sebenarnya kita juga bisa aja menggunakan printer biasa, tapi nggak efektif. Mengapa? Karena nanti harus ngeprintnya di kertas label, dan itu pun nanti posisinya pun harus benar-benar sesuai. Jadi kalau meleset sedikit itu akan repot dan hasilnya jelek. Gitu. Jadi makanya yang sini yang kita demokan itu menggunakan printer khusus barcode. Gitu ya. Jadi printer khusus label lebih tepatnya. Nah, nanti untuk ukuran kertasnya sesuai yang kita pilih tadi, yaitu 33 kali 15. 33 itu lebarnya, 15 itu tingginya. Gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah beli printer atau sudah punya printer barcode-nya, itu nanti bisa di setup aja untuk ukuran printernya. Gitu. Nanti ada ukuran halamannya, nanti bisa ditambahkan yang ukuran halaman yang sesuai dengan ukuran labelnya. Gitu. Jadi supaya nanti ketika ngeprint itu benar-benar pas. Contohnya seperti ini nih, ketika preview itu benar-benar sesuai dengan realnya gitu. Ya, jadi sebenarnya itu aja intinya untuk penggunaan fitur barcode scanner barcode printer ini. Itu tinggal dipilih seperti biasa. Kemudian yang paling penting itu adalah mengeset printernya, pastikan sudah terinstall dengan driver dari printer masing-masing. Kalau misalnya sudah tercatat di sini, maka otomatis bisa langsung dipilih di sini. Pastinya juga harus memilih nih ya, ukuran barcode, ukuran labelnya. Nah, untuk ukuran label ini juga sesuai dengan printer masing-masing dan bisa ditambahkan juga biasanya. Seperti itu. Ya, mungkin itu. Selanjutnya kita akan coba yang melalui ini ya, melalui faktur pembelian. Nah, jadi ini merupakan salah satu ini ya, supaya flow untuk pembelian itu benar-benar rapi. Dan kalau misalnya di apotek Bapak Ibu benar-benar strict menerapkan sistem barcode, itu nanti bisa sangat mudah dengan adanya fitur cetak barcode ini. Mengapa? Karena setelah menginput faktur pembelian, nanti misalnya sudah input faktur pembeliannya apa aja, nah nanti akan muncul di sini, dan di tampilan faktur pembelian ini akan ada opsi cetak barcode. Nah, nanti di sini tinggal klik aja cetak barcode-nya. Kemudian yaudah, ini sudah ada produknya, sudah terisi jumlahnya sesuai dengan jumlah yang ada di faktur. Kita tinggal pilih ini mau seperti apa kodenya. Gitu, nama produk, nama apotek. Kemudian pengennya QR code aja deh supaya lebih rapih. Gitu. Nah, nanti ini bisa dicetak aja. Kemudian nanti akan muncul previewnya gitu. Jadi sesimpel itu. Tinggal klik cetak. Udah, nanti akan ini siap dicetak gitu. Nah, ini contohnya nih ada lebih satu ya, itu nanti bisa di set aja di sini. Teksnya jangan all, pilih aja custom 1 sampai 4 misalnya. Karena supaya yang ini tidak diikut tercetak. Oke, kalau sudah kita coba print. Oke, sudah selesai printnya. Dan tampilannya sama persis seperti yang ada di previewnya ini. Baik, sekarang kita akan coba jelaskan gimana cara setup printernya. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan adalah menginstal drivernya. Ya, jadi pastikan Bapak Ibu sudah menginstal driver tergantung dengan printer masing-masing. Pastikan sudah terinstall di komputernya. Nah, kalau misalnya sudah terinstall, nanti bisa pergi ke control panel ya, atau cPanel, ketik aja di sini. Nah, nanti di sini akan ada pilihan, klik aja ini, View Devices and Printers. Kemudian diklik dan nanti akan muncul nih, contoh yang saya gunakan di sini adalah Xprinter XP D461B. Kemudian nanti klik di sini Printer Preferences. Nah, di sini kita bisa atur nih untuk barcode-nya itu ukurannya seperti apa. Jadi ukuran label yang mau kita gunakan itu ukuran berapa. Nah, untuk saat ini yang support di apotek digital ya, paling tidak ketika video ini dibuat itu adalah ukuran 33 kali 15 satu line. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau menambahkan ukuran lain, misalnya nanti sudah ada ukuran baru lagi nih sesuai dengan permintaan dari user juga, nanti bisa klik new aja. Kemudian nanti masukkan di sini width-nya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa. Gitu. Jadi ini disesuaikan aja dengan label yang mau dicetak. Gitu. Jadi kalau misalnya ukurannya 33 kali 15 yang kita rekomendasikan, maka buat aja seperti ini gitu. Kalau misalnya nanti ada ukuran lain nih, misal menggunakan printer yang sedikit barcode-nya lebih lebar, contohnya mungkin 40 gitu, 40 kali 20, nanti bisa klik new aja, nanti masukkan di sininya 40, kemudian di sininya 20, kemudian masukkan aja di sini barcode 40 kali 20 seperti itu.
Nah, di sini ada ininya ya, untuk marginnya. Ini ya margin antar gapnya ya, gap antar label itu berapa besar, nanti bisa diatur di sini. Dan klik OK, ya nanti akan muncul, dan harusnya barcode ini juga muncul ketika nanti mau ngeprint. Itu kita coba. Nih, kita coba cetak. Nah ya betul, ini ya 40 kali 20, jadi lebih luas nih, ada space-nya. Nah untuk saat ini kita masih support yang 30 kali 20 gitu ya, yang ini tadi. Nanti bisa diatur aja, oh yang ini 33 kali 15. Jadi ini bisa disesuaikan aja nanti. Baik, itu untuk setup printer untuk cetak barcode.